Memang kita tak dapat memahami bahasa bumi, tapi saya yakin bumi pun bisa berbicara karena bumi itu juga ciptaan Allah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap hari bumi menyeru kepada manusia dengan 10 perkara. Berikut 10 perkara perkataan bumi terhadap manusia di setiap harinya. Simak ulasannya sampai habis, tentunya hanya di channel ini Jarang Ngaji Quran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Perkataan bumi yang pertama, wahai anak Adam, berjalanlah di atas perutku, tetapi ingatlah engkau akan dimasukkan ke dalam perutku kelak. Tentunya setiap hari kita berjalan di atas bumi. Namun seringkali kita lupa bahwa kelak tetangga kita akan memasukkan kita ke dalam bumi. Tak peduli apakah Anda seorang ateis atau agamis, sama-sama jika sudah tiba ajalnya mereka akan memasukkan kita ke dalam liang kubur. Tetapi itulah nyatanya bahwa kubur itu ada. Dan bagi kaum muslimin pastinya percaya bahwa kubur bukanlah akhir perjalanan. Justru kubur adalah awal mula perjalanan panjang untuk menghadap Tuhan. Yang kedua, engkau melakukan maksiat di atas punggungku, tetapi ingatlah engkau akan diazab di dalam perutku. Sebagai orang yang beriman, kita pastinya percaya bahwa siksa kubur itu benar adanya. Bila keadilan di dunia manusia bisa mempermainkannya, tapi keadilan di kubur akan ditegakkan seadil-adilnya. Orang yang di dunia sering lolos dari jeratan hukum, maka di kubur para malaikat Tuhan tahu belangnya dan siap membalaskan kezaliman yang dia lakukan saat di dunia. Siang dan malam dua malaikat akan menyiksanya dengan tanpa belas kasihan sedikit pun padanya. Yang ketiga, engkau tertawa di atas perutku, tetapi ingatlah engkau akan menangis di dalam perutku. Kubur adalah tempat yang bisu, namun memberikan nasihat yang lebih ampuh bagi orang-orang yang menghendaki kebaikan melebihi ceramah ribuan ulama. Kubur yang bisu membuat kita enggan banyak tertawa, apalagi tertawa saat melakukan kemaksiatan dan dosa. Tertawanya orang-orang yang berdosa itu tidak lama. Kalau sudah tiba matinya, dia akan menangis bahkan menjerit meratapi nasibnya. Yang keempat, engkau bergembira di atas punggungku, tetapi ingatlah engkau akan menangis di dalam perutku. Kegembiraan dalam berbuat baik itu tidaklah mengapa, tetapi kegembiraan setelah bermaksiat, korupsi, dan berdosa adalah sesuatu yang tidak wajar. Kelak bumi akan membungkam orang-orang yang saat di dunia hidup semena-mena terhadap sesama. Kubur akan menyempit dan meremukkan tulang-tulangnya. Yang kelima, engkau gemar mengumpulkan harta di atas punggungku, tetapi ingatlah engkau akan menyesal di dalam perutku. Harta 1 rupiah pun tidak akan dibawa ke dalam kubur, tetapi kesibukan kebanyakan orang adalah masalah harta. Rela korupsi padahal ilmu agama telah dia hafalkan di luar kepala. Ingin mulia di dunia, milikilah harta. Tapi kalau ingin mulia di akhirat, milikilah amal baik dan ibadah. Harta memang kita butuhkan, tapi bukan tujuan. Ingatlah, setinggi apapun kita membuat rumah dan istana, kelak akhir hidup kita hanyalah tanah seukuran 1 kali 2 meter saja. Yang keenam, engkau makan benda yang haram di atas punggungku, tetapi ingatlah engkau akan dimakan oleh ulat di dalam perutku. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Begitu slogan beberapa manusia durjana yang menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dari yang haram. Sungguh mengerikan. Harta haram itu kelak akan menjadi api yang membakar tubuhnya di alam kuburannya. Yang ketujuh, engkau angkuh di atasku, tetapi ingatlah engkau akan dihina di dalam perutku. Masih bisakah orang yang sombong dengan kesombongannya?
Di mana Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan di depan Nabi Musa? Di mana Qorun yang mengaku bahwa hartanya adalah hasil kerja kerasnya dan bukan pemberian Tuhan? Suara-suara kesombongannya telah terpendam bersama bisunya tanah kubur. Mereka sudah jadi tulang belulang busuk yang tak terbentuk. 8. Engkau berlari dengan riang di atasku, tetapi ingatlah, engkau akan jatuh di dalam perutku dalam keadaan duka cita. Kita harus banyak merenung dan menangisi, sedikitnya bekal untuk kembali ke akhirat. Begitu banyak dosa yang kita perbuat, sementara nikmat Tuhan banyak kita kecap. Sesekali duduklah dan hentikan kesibukan mencari dunia. Duduklah sejenak untuk meresapi iman. Duduklah sejenak untuk beriman. Lihatlah umur kita, sebentar lagi tamu pencabut nyawa datang. 9. Engkau hidup di dunia bermandikan cahaya matahari, bulan dan bintang di atasku. Tetapi ingatlah, engkau akan tinggal di dalam kegelapan di dalam perutku. Kita pastinya tidak betah berlama-lama dalam gelap, karena kita makhluk yang tidak buta dan suka dengan cahaya. Itulah mengapa listrik ditemukan. Tetapi kubur bukanlah tempat yang terang. Kubur adalah tempat yang gelap dan sunyi. Ini sudah cukup jadi peringatan agar kita kembali ke jalan Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 10. Engkau hidup di atasku beramai-ramai, tetapi ingatlah, engkau akan sendirian di dalam perutku. Saat ini kita bisa berlindung kepada ayah, ibu, suami, istri, teman jika kita mendapat kesulitan. Tapi di kubur kita akan hidup sendirian. Istri kita jadi janda dan akan menikah lagi. Anak kita jadi yatim dan akan dapat orang tua tiri. Kita hidup sebatang kara di dalam bumi, meratapi umur yang sia-sia. Ingin kembali ke dunia itu tidak mungkin. Sama tidak mungkinnya kita kembali ke dalam kandungan perut ibu. Jika Anda masih bisa menyimak ulasan ini, berarti belum terlambat untuk kembali kepada Allah. Jika tetangga Anda sudah memikul Anda di atas keranda, berarti itu sudah terlambat. Mari kita kembali kepada Allah dan mempersiapkan bekal menuju alam kubur yang sepi. Semoga senantiasa kita selalu bersama di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin.